warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang biografi dan pemikiran seorang filosof Muslim. Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh yang bernama Nasiruddin At-Tusi, yaitu bernama lengkap Muhammad bin Al-Hasan At-Tusi yang mempunyai beberapa nama sapaan, termasuk Muhaqqiq, Khwaja Tusi, Khwaja Nasir al-Din Tusi, atau hanya dipanggil Tusi saja di kalangan barat. Tusi dilahirkan pada 18 Februari 1201 Masehi di Tus Khorasan dekat Mesir Persia, yang sekarang bisa disebut Iran. Cendekiawan Muslim Kesohor Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 Masehi, seperti Winston Morris lewat Arab Machiavelli, Rhetoric, Philosophy, and Politics in it Khaldun's Critique of Sufis. Dalam Harvard Middle Eastern and Islami menyebut Tusi sebagai yang terbesar dari para cendekiawan Persia. Biografi singkat tentang Nasiruddin At-Tusi. Nasiruddin At-Tusi sudah menjadi anak yatim sejak usia muda. Sebelum wafat, sang ayah berpesan kepadanya untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin. Maka, sejak saat itu, Tusi tidak lelah untuk mempelajari segala sesuatu, menimba ilmu kepada banyak guru. Nasiruddin At-Tusi menerima pendidikan pertamanya di kota tempat ia lahir. Guru pertamanya bernama Kamal al-Din Ibnu Yunus. Sejak kecil, Tusi digembleng ilmu agama seperti fikih, usul fikih, hikmah, dan kalam. Terutama pemikiran Ibnu Sina dari Mahdar, Firiduddin, Damat, dan matematika dari Muhammad Hasib. Dari kampung halamannya, Tusi pindah ke Nisapur atau masih termasuk Rusia untuk belajar filsafat di bawah Farid al-Din Damat. Selain itu, ilmu matematika didapatnya dari Muhammad Hasib. Nasiruddin At-Tusi juga mempelajari sufi dan teologi dari Atar Nishapur. Setelah menuntaskan pendidikan di Nishapur, Nasiruddin At-Tusi pergi ke Baghdad atau kini Irak, yang pernah menjadi pusat kebudayaan ilmu pengetahuan pada masa puncak keemasan peradaban Islam. Selama di Baghdad, Tusi memperdalam lagi keilmuannya dengan berguru kepada beberapa orang, termasuk ilmu pengobatan dan filsafat dari Qutbuddin, juga matematika dari Kamaluddin bin Yunus, serta fikih dan usul dari Salim bin Bardan. Dari situlah Nasiruddin At-Tusi kemudian mendedikasikan sepanjang hidupnya untuk mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan seperti astronomi, biologi, kimia, matematika, filsafat, kedokteran, seni, hingga ilmu agama Islam. Jones, Connor, dan Edmund Robertson lewat artikel bertajuk Nasir al-Din Tusi yang terhimpun dalam Arsip Sejarah Matematika Maktur Universitas St Andrews, Skotlandia, memandang bahwa pengetahuan yang banyak didapatkan berpengaruh pada perkembangan intelektual Tusi. Nasiruddin At-Tusi lahir pada abad ke-13 Masehi, masa ketika dunia Islam diinvasi Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan atau 1206 sampai 1227. Salah satu guru Tusi, Atar Nishapur, gugur dibunuh pasukan Mongol. Dalam situasi yang rawan itu, Tusi diminta oleh penguasa di daerah asalnya untuk bergabung ke istana. Tusi pulang ke kampung dan menerima tawaran itu.
Di istana, Nasiruddin Attusi punya akses untuk mempelajari lebih dalam segala ilmu pengetahuan. Dia pun menghasilkan beberapa karya. Agresi yang dilakukan pasukan Mongol sampai ke tanah kelahiran Nasiruddin Attusi pada 1220 Masehi dipimpin oleh Hulagu Khan yang tidak lain adalah cucu Genghis Khan, penguasa yang menaungi Tusi digulingkan. Istana pun dihancurkan hingga luluh lantak. Beruntungnya Nasiruddin Attusi karena Hulagu Khan sangat berminat terhadap ilmu pengetahuan, khususnya astronomi, Tusi tidak dibunuh. Justru sebaliknya, oleh Hulagu Khan ia diangkat sebagai penasihat. Di bawah lindungan Hulagu Khan, keilmuan dan pengetahuan Tusi semakin berkembang. Hulagu Khan bahkan mendukung Tusi membangun observatorium megah bernama Observatorium Marakha di Persia yang tuntas pada 1262 Masehi. Observatorium Marakha pernah dianggap sebagai salah satu observatorium paling bergengsi di dunia. Bahkan tulis Rohit As-Sirjani dalam Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia 2009, observatorium ini menjadi pegangan para ilmuwan Eropa, khususnya di bidang astronomi. Pekerjaan sebagai guru Kamal Adin Yunus, keahlian membaca atau mempelajari Quran, hadis, fikih Ja'fari, logika, filsafat, matematika, kedokteran, dan astronomi. Karya terkenal Raudai Taslim, Tajarid al-Aqaid, Aqai Nasri, Zizi Ikhwani, Al-Risalah, Al-Asturbalabiyah, Ar-Tadhkirah fi Ulum Al-Hay'ah. Nah, di sini ada pokok pikiran. Abad 13 dalam kekhalifahan sangat kritis bagi Muslim, oleh karena itu banyak diskusi politik aktif saat itu. Bahkan mungkin sulit untuk mengenali debat politik asli dari periode yang relevan dalam sejarah Mongol. Namun Attusi adalah anggota cemerlang yang melakukan peran intelektual juga pemerintahan pada saat itu. Attusi tidak membuat manuskrip baru, sebaliknya dia menggunakan juga mengembangkannya yang telah ada. Ia pun belajar asal-usul Yunani juga Islam, terutama melalui tulisan-tulisan Aristoteles, Al-Farabi, Ibnu Sina, juga lainnya. Ia pun masyhur sebagai penguasa pada teologi juga fikih di kota Nisapur. Berperan sebagai peradaban yang sangat berkesan pada tulisan-tulisan religiusnya. Al-Tusi mengadopsi tulisan-tulisan Neoplatonis yang menekankan ialah orang yang berakal atau disebut hukama. Belum tentu adalah filsuf, sebagaimana dinyatakan oleh Nasiruddin Attusi sendiri. Keberadaannya Tuhan tidaklah dapat dibuktikan, tetapi seperti doktrin umat manusia yang memerlukan pendidikan otoritatif selain filsafat. Adapun pada pemikirannya terbagi menjadi 3, yaitu filsafat metafisika, filsafat etika, dan filsafat jiwa. Sekian penjelasan saya tentang biografi tokoh Nasiruddin Attusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.